Shivaji adalah seorang detektif handal yang mempunyai istri bernama Janani. Janani adalah seorang pengacara yang saat ini sedang hamil 7 bulan. Shivaji sangat mencintai sang istri. Shivaji merawat Janani yang sedang hamil dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, saat Shivaji pulang ke rumah, Janani tidak ada di rumah. Shivaji mencari ke seluruh rumah dan melihat sesuatu yang mencurigakan. Shivaji meyakini Janani telah diculik. Shivaji pergi ke rumah tetangganya untuk mencari informasi. Tetangganya mengatakan Janani dibawa mobil ambulan berwarna putih. Shivaji kemudian pergi ke control room. Kapolsek dan Shivaji mendengarkan rekaman telepon dari seorang wanita dan mengatakan bahwa 2 orang pemuda yang salah satunya bernama Banti telah menculik wanita hamil menggunakan ambulan. Wanita hamil itu adalah pengacara bernama Janani. Shivaji bersiap pergi mengejar penculik itu. Namun Kapolsek mengatakan agar Shivaji tidak ikut campur dalam kasus ini karena Kapolsek yang akan mengambil alih. Kapolsek tidak ingin Shivaji emosi dan membunuh penculik itu karena ini menyangkut nyawa sang istri. Tetapi Shivaji tidak tinggal diam. Ia pergi menemui seorang hacker untuk melacak panggilan terakhir telepon Janani. Ternyata di panggilan itu terdengar jelas Janani diancam oleh seseorang karena Janani sedang menangani kasus yang menyeret nama orang penting. Besok pagi, Janani berhasil lolos dari ikatan penculik dan menelpon Shivaji melalui handphone penculik. Janani memberitahu di mana lokasi ia disekap. Namun, tak lama kemudian, 2 orang penculik itu memukul Janani hingga jatuh tersungkur. Janani yang sedang hamil terjatuh di reruntuhan botol kaca yang tajam. Untuk menghilangkan jejak, Banti juga memukul rekannya sendiri hingga tewas. Beberapa menit kemudian, Shivaji meluncur ke TKP namun terlambat. Banti kabur melarikan diri, sedangkan Janani tidak tertolong dan tewas di tempat. Sejak itu, Shivaji merasakan kesedihan mendalam karena ditinggal sang istri tercinta. Sejak itu pula, Shivaji sering mengalami halusinasi akan tragedi tewasnya Janani. Shivaji belum bisa melupakan tragedi itu. Setiap malam hari, Shivaji harus meminum obat tidur agar tidak berhalusinasi. 4 tahun sudah Shivaji kehilangan sang istri. Suatu hari, anak seorang menteri bernama Rosan diantar sopirnya bernama Anwar melakukan perjalanan ke luar kota. Anwar baru 3 bulan menjadi sopir Rosan. Di tengah perjalanan, mobilnya mogok. Rosan dan Anwar terpaksa menginap di salah satu resort terdekat. Rosan menemui pemilik resort itu bernama Pritam. Istri Pritam yang sedang hamil besar bernama Smita memberikan teh hangat untuk Rosan. Rosan diperlakukan dengan baik di sana. Rosan lalu diantar ke kamarnya oleh Pritam. Pritam menasihati Rosan agar tidak keluar malam hari karena di desa itu ada hantu wanita bernama Rana yang bergentayangan dan sudah memakan banyak korban jiwa. Saat masuk kamar, Rosan meletakkan bajunya dan menyalakan TV. Beberapa menit kemudian, lampu resort mati sendiri dan ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Rosan dengan keras. Rosan kemudian panik dan menelpon Pritam. Besok pagi, Pritam menemukan Rosan tewas tenggelam di kolam renang. Polisi bernama Rudres yang baru bertugas 3 bulan di desa itu melaporkan hal ini kepada ayah Rosan. Ayah Rosan yang merupakan seorang menteri kaget mendengar berita ini. Asma ayah Rosan menjadi kambuh karena hal ini. Kapolsek memerintahkan Shivaji untuk menangani kasus ini. ಯಾರು ಸರ್ ಅವರು? ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕರ್. Awalnya, Shivaji menolak karena resort itu berada dekat dengan rumah almarhum sang istri. Shivaji masih trauma dengan masa lalunya. Namun karena Kapolsek memaksa, akhirnya Shivaji menerima kasus itu. Shivaji dan asistennya bernama Govindu bergegas pergi ke TKP. Di TKP, Shivaji melihat mayat Rosan di pinggir kolam renang. Dari laporan otopsi dikatakan bahwa Rosan diperkirakan meninggal dunia jam 1 dini hari karena tenggelam. Rosan juga mempunyai riwayat penyakit asma. Shivaji berasumsi kemungkinan Rosan takut melihat sesuatu dan terjatuh ke kolam renang. Sopir Rosan bernama Anwar juga menghilang. Shivaji memerintahkan Rudres untuk mencari Anwar. Pritam datang dan mengatakan, "Pak Shivaji, sayalah yang mengangkat Rosan yang tenggelam dari dalam kolam renang ke permukaan." Shivaji kemudian menceburkan Rudres yang mempunyai tinggi lebih dari 5 kaki ke kolam renang. Dan Rudres tidak tenggelam. Shivaji merasa ada yang tidak beres karena tidak mungkin Rosan yang mempunyai tinggi 6 kaki bisa tenggelam di kolam renang yang kedalamannya hanya 5 kaki. Untuk beberapa hari ke depan, Shivaji akan menginap di resort itu sampai kasus ini selesai. Shivaji kemudian menginterogasi Pritam.
Prita mengatakan, Pak Sivaji, setelah saya menemukan mayat Rosan, saya berusaha menelpon polisi. Namun karena sinyal di sini jelek, saya langsung mendatangi kantor polisi dan memberitahu Pak Rudres jam 5 subuh. Dari hasil interogasi itu, Sivaji heran kenapa Prita membutuhkan waktu lama untuk pergi ke kantor polisi. Sivaji kemudian menyuruh Rudres untuk membelikan obat tidur untuknya. Sivaji kemudian diantar Pritam ke kamar Rosan. Pritam membuka kamar Rosan menggunakan master key yang Pritam miliki. Di sana, Sivaji melihat kunci kamar Rosan yang diletakkan di meja. Kamar mandi itu juga terlihat sudah digunakan Rosan. Sivaji kemudian membuka koper milik Rosan. Rosan menyimpan satu buah pistol di dalam plastik yang tidak ia gunakan. Namun, ada satu plastik yang terbuka, artinya ada satu barang Rosan yang menghilang. ಈ ಕವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇತ್ತು ಈಗಿಲ್ಲ. Sivaji juga mengecek Instagram Rosan dan ternyata Rosan memiliki kekasih bernama Dr. Anjali yang merupakan psikiater. Sivaji juga baru tahu ternyata Rosan adalah juara renang saat di SMA. Artinya Rosan tidak mungkin meninggal karena tenggelam, tetapi Rosan meninggal dunia karena dibunuh. Sivaji memerintahkan Govindu agar menutup semua akses resort ini. Tidak boleh ada yang keluar atau masuk ke resort ini. Sivaji kemudian melihat rekaman CCTV di resort itu. Ternyata rekaman CCTV jam 1 sampai jam 5 pagi tidak ada karena terjadi pemadaman listrik. Sivaji marah kepada Pritam. Terlihat di rekaman itu ada seorang tamu resort bernama Gouda yang selalu selfie di setiap sudut. Sivaji menginterogasi Gouda. Gouda mengatakan, Pak Sivaji, saya adalah seorang fotografer model. Saat saya tidak ada job, saya suka melakukan selfie agar selalu eksis di Instagram. Sivaji sedikit emosi kepada Gouda karena sikapnya yang selengean. Sivaji menemukan sebuah koin di tangan Gouda. Gouda mengatakan, ia menemukan koin itu di hutan saat datang ke resort ini. Sivaji kemudian menginterogasi tamu lain bernama Sureha. Sureha mengatakan, Pak Sivaji, saya adalah seorang sutradara film dokumenter. Saya datang ke sini untuk membuat film dokumenter tentang desa ini. Di desa ini, masyarakat meyakini ada hantu wanita perawan bernama Rana yang membunuh banyak pemuda jomblo yang belum menikah. Dan saya percaya dengan hal itu, Pak, karena sejak di sini saya sulit tidur malam dan selalu mimpi buruk tentang hantu Rana. ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಥರ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡೋ ಥರ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕರೆಯೋ ಥರ. Di tengah-tengah interogasi, Sivaji mendengar teriakan seorang wanita. Sivaji kemudian mendatangi wanita itu. Wanita itu adalah tamu lain bernama Sukya. Di kamar itu, Sukya bersama suaminya bernama Gupta yang merupakan seorang teknisi listrik. Sukya teriak karena melihat banyak bangkai burung di balkon kamarnya. Sivaji melihat di balkon kamar Sukya banyak burung-burung mati karena dipenggal kepalanya. Di kamar Sukya, Sivaji menemukan obeng milik Gupta. Sivaji kemudian menginterogasi Sukya dan suaminya. Sukya mengatakan, Pak Sivaji, tadi malam saat saya tidur, saya mendengar seseorang mengetuk pintu kamar saya dengan keras. Namun saat saya membuka pintunya, tidak ada seorang pun di luar sana. Saya rasa resort ini banyak hantunya, Pak. Sivaji mulai berpikir, apa benar di resort ini ada hantu Rana? Sivaji kemudian menginterogasi Bat, seorang pelayan di resort itu. Terlihat Bat sedang mengubur bangkai-bangkai burung yang mati di balkon kamar Sukya. Bat mengatakan, Pak Sivaji, desa ini sangat mengerikan. Hantu Rana yang gentayangan itu sudah banyak memakan korban jiwa. Sumur tua ini dipercaya sebagai rumah hantu Rana. Sivaji yang tidak percaya dengan hal-hal mistis ingin membuka sumur itu, namun dilarang keras oleh Bat. Sivaji heran kenapa semua orang di resort ini menggunakan gelang tali yang sama di tangan kanan mereka. Bat mengatakan yang memberikan gelang ini adalah tamu resort lain bernama Sagar, Pak. Sivaji kemudian menginterogasi Sagar. Sagar adalah guru spiritual yang meyakini ada hantu Rana di desa ini. Oleh karena itu, Sagar memberi semua orang di resort ini gelang tali sebagai pelindung dari roh jahat. Sagar lalu mengatakan, Pak Sivaji, saya bisa membaca garis tangan Anda dan ramal masa depan Anda. Sagar kemudian memegang tangan Sivaji dan mengatakan, Pak Sivaji, dari garis tangan Anda,
saya meramal Anda akan diganggu oleh roh jahat dalam 2 hari ke depan. Shivaji kemudian menginterogasi Smita. Smita mengatakan, malam itu saya sedang di resepsionis Pak, dan menerima telepon dari kamar Rosan. Lalu tiba-tiba lampu resort ini padam. Saya mengambil senter lalu melihat Rosan keluar dari kamarnya dan berlari ketakutan ke arah kolam renang. Setelah itu, saya melihat sosok hantu perempuan yang membuat saya kaget dan senter saya terjatuh. Shivaji belum mendapatkan petunjuk tentang kasus ini. Shivaji berpikir, apa benar Rosan ketakutan melihat hantu lalu tenggelam di kolam renang? Shivaji kemudian diantar Pritam naik mobilnya untuk melihat mobil Rosan yang mogok. Terlihat Pritam mendorong kursi sopir ke belakang karena terlalu sempit. Setelah melihat mobil Rosan, Shivaji tidak mendapatkan petunjuk. Shivaji terus memikirkan kasus ini sambil meminum kopi. Malam hari, tiba-tiba ada kebakaran kecil di kamar Sureka. Shivaji berlari ke sana. Pritam dan Bat langsung memadamkan api itu. Ternyata, kebakaran itu membakar sebuah kotak yang diyakini terdapat rambut hantu Rana semasa hidupnya. Shivaji heran, kenapa bisa terjadi kebakaran di kamar itu, padahal tidak ada korek api atau hal lain yang bisa memancing api. Prita mengatakan, Pak Shivaji, saat saya melihat asap dari kamar ini, saya langsung membukanya menggunakan kunci master yang saya pegang. Shivaji lalu mengambil kotak yang terbakar itu sebagai barang bukti. Namun dilarang oleh Bat, karena Bat takut akan terjadi hal-hal mistis kepada Shivaji. Namun Shivaji tetap memaksa. Shivaji dan semua orang kemudian mencari Surekha. Ternyata Surekha mengalami kesurupan di dekat kolam renang. Shivaji kemudian menginterogasi Surekha yang masih kesurupan. Roh jahat di dalam tubuh Surekha mengatakan, Pak Shivaji, malam itu saya melihat hantu Rana mendorong Rosan, lalu hantu Rana lari ke dalam sumur. Shivaji mulai berpikir tentang hantu Rana. Shivaji berimajinasi hantu Rana adalah almarhum Janani. Shivaji kemudian menginterogasi Dr. Anjali, kekasih Rosan yang baru saja datang. Di tengah-tengah interogasi, Shivaji mendengar suara hantu yang memanggil namanya. Namun anehnya, Dr. Anjali tidak mendengar suara itu. Anjali mengatakan, Pak Shivaji, saya bingung kenapa Rosan pergi ke resort ini. Saya rasa ada yang tidak beres dengan resort ini, Pak. Shivaji kemudian kembali ke kamarnya dan melihat kotak hantu Rana yang terbakar. Di dalam kotak itu ada rambut dan koin yang sama yang dimiliki Gouda. Beberapa menit kemudian datanglah Smita yang memberikan kopi kepada Shivaji. Selama menginvestigasi kasus itu, Shivaji seringkali meminum kopi di sana. Lalu tiba-tiba lampu resort itu mati. Shivaji mencoba menelpon resepsionis. Kemudian terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamar Shivaji dengan keras. Saat Shivaji membukanya, Shivaji melihat sosok hantu wanita yang mengerikan. Shivaji mulai ketakutan dan percaya dengan cerita hantu Rana. Shivaji kemudian tidur sebentar di dalam kamarnya. Shivaji bermimpi tentang hantu wanita yang wajahnya ternyata adalah Janani sang istri. Lalu Shivaji kaget dan terbangun dari tidurnya. Bat kemudian menyuguhkan kopi untuk Shivaji dan Govindu. Namun hanya Shivaji yang meminum kopi itu, sedangkan Govindu tidak meminumnya. Shivaji kemudian menceritakan mimpi buruknya kepada Govindu. Govindu tidak percaya dan bingung melihat tingkah laku Shivaji yang aneh. Karena tidak biasanya Shivaji percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Shivaji marah kepada Govindu karena tidak percaya dengan mimpinya. Shivaji kemudian mandi dan ganti baju lalu minum kopi di balkon. Tiba-tiba Shivaji melihat burung-burung yang ingin menabraknya. Shivaji melempar gelas kopinya ke arah burung-burung itu. Namun sesaat kemudian burung-burung itu menghilang. Anjali dan semua tamu di resort itu mendatangi Shivaji. Anjali lalu mengajak Shivaji duduk sejenak untuk menenangkan diri. Shivaji kemudian menceritakan masa lalu Janani kepada Anjali. Anjali menyarankan Shivaji untuk beristirahat sejenak terlebih dahulu. Anjali menyuruh Shivaji meminum kopinya. Shivaji akhirnya menuruti nasihat Anjali. Shivaji kemudian pergi ke rumah mertuanya yang tidak jauh dari resort itu. Lagi-lagi Shivaji justru teringat mendiang sang istri ketika menyetir. Shivaji sudah berada di rumah mertuanya dalam keadaan tertidur. Setelah bangun, Shivaji ditelepon Govindu bahwa Rudresh sudah menemukan Anwar, sopir Rosan yang menghilang. Shivaji langsung kembali ke resort itu.
Sesampainya di sana, Shivaji memarahi Anwar habis-habisan. Rudresh mengatakan, "Pak Shivaji, Anwar ini yang hampir Bapak tabrak tadi sore. Sayalah yang menemukan Anwar di pinggir jalan, Pak." Shivaji bingung dengan perkataan Rudresh karena Shivaji tidak merasa hampir menabrak seseorang tadi sore. Shivaji juga marah kepada Rudresh karena tidak membelikannya obat tidur. Dr. Anjali melarang Shivaji memarahi Anwar karena Anwar masih syok dengan tragedi mobil sore tadi. Shivaji mengatakan kepada Anjali, "Dokter, saya tidak merasa hampir menabrak Anwar. Anwar pasti berbohong karena saat saya sedang menyetir mobil bersama istri saya, perjalanan kami lancar dan tidak ada hambatan." Anjali lalu mengatakan, "Pak Shivaji, istri Anda sudah meninggal. Bagaimana bisa Anda mengatakan menyetir bersama istri Anda? Anda sedang berhalusinasi. Anda sedang tidak sehat. Sebaiknya Anda berhenti menangani kasus ini." Semua orang juga sependapat dengan saran Anjali. Mendengar omongan Anjali, Shivaji tersinggung dan marah besar. Shivaji kemudian merenung di kamarnya. Shivaji merasa ada benarnya saran Anjali. Shivaji juga sudah berputus asa tentang kasus ini karena ia sama sekali tidak mendapatkan petunjuk. Akhirnya, Shivaji dan Govindu mengawasi barang-barangnya dan berpamitan pulang. Shivaji lalu meminta maaf kepada Pritam, Smita, dan semua para tamu di resort itu. Namun tiba-tiba, saat Govindu ingin membuka mobil, Govindu lupa membawa kunci mobil yang tertinggal di dalam kamarnya. Akhirnya, Shivaji menemukan petunjuk dalam kasus ini. Shivaji kemudian berbalik arah dan meminta kunci master yang dipegang Pritam. Shivaji pergi ke kamar Roshan untuk menganalisa kasus ini. Shivaji berhasil mengungkap kasus ini. Shivaji mengatakan kepada Govindu bahwa kunci kamar Roshan diletakkan di meja kamar Roshan. Artinya, Roshan tidak keluar dari kamar. Pembunuh itu masuk ke dalam kamar Roshan karena mempunyai kunci master yang dipegang Pritam. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di kamar Roshan. Artinya, si pembunuh kenal dekat dengan Roshan. Kalau Roshan tahu ia akan diserang, pasti Roshan mengambil pistol di dalam tasnya. Namun pistol Roshan masih tersimpan rapi di dalam plastik. Justru barang kecil di dalam plastik itulah yang hilang. Shivaji yakin yang hilang itu adalah Astalin inhaler milik Roshan karena Roshan menderita asma. Pembunuh menyemprotkan deodoran spray ke wajah Roshan hingga membuat asma Roshan kambuh. Roshan kemudian pingsan di dalam kamarnya dan orang yang mengetahui kelemahan Roshan ini pasti tidak lain adalah Dr. Anjali kekasihnya. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ಈಗ ನಾನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಾ ಏನ್ ನಡೀತು ನಡೆದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ, ಮರ್ಡರ್ ವೆಪನ್, ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ. Dr. Anjali kemudian dibantu dua orang lelaki untuk mengangkat badan Roshan yang besar. Shivaji yakin pasti Pritam yang membantu Anjali karena Pritam berbadan besar dan mempunyai kunci master. Mereka kemudian menenggelamkan Roshan di bak kamar mandi hingga tewas. CCTV kemudian dimatikan antara jam 1 sampai jam 5 pagi. Lalu Anjali kabur melarikan diri menggunakan mobil Pritam. Saat Shivaji diantar Pritam dengan mobilnya, terlihat Pritam memundurkan kursinya. Artinya, malam itu yang menyetir mobil Pritam pasti pria yang berbadan pendek. Siap lagi kalau bukan Anwar sopir Roshan. Anwar tidak menghilang. Rudresh mengatakan dialah yang menemukan Anwar. Pasti Rudresh juga terlibat dalam pembunuhan ini. Rudresh yang baru 3 bulan ditempatkan di desa ini menyuruh Anwar menjadi sopir Roshan. Shivaji yakin Anwar, Pritam, Anjali, dan Rudresh adalah 4 eksekutor dalam pembunuhan ini. Shivaji juga meyakini cerita hantu Rana yang ia dengar dari para tamu di resort semuanya hanyalah kebohongan. Bat, Sukya, Sureha membohongi Shivaji dengan cerita kotak hantu Rana yang terbakar. Namun Shivaji heran kenapa dia berhalusinasi mengenai mimpinya bertemu hantu Rana, sedangkan Govindu tidak berhalusinasi apapun. Shivaji baru sadar Dr. Anjali pasti menyuruh Bat dan Smita untuk mencampurkan obat ke minuman kopinya agar Shivaji berhalusinasi. Govindu tidak berhalusinasi karena Govindu tidak meminum kopi buatan Bat dan Smita selama di resort itu. Shivaji juga teringat suami Sukya bernama Gupta adalah seorang teknisi listrik yang selalu membawa obeng. Shivaji yakin Gupta yang bertugas memati hidupkan lampu di resort untuk menciptakan ketakutan agar Shivaji percaya dengan cerita hantu Rana. Semua orang di resort ini bekerja sama untuk mengelabui Shivaji. 11 orang itu membunuh Roshan di kamar mandi lalu memindahkannya ke kolam renang. Mereka juga sengaja memenggal kepala burung dan meletakkannya di balkon kamar Sukya. Shivaji kemudian menelpon Pak Menteri dan mengatakan bahwa ia sudah berhasil mengungkap pelaku pembunuhan Roshan anaknya. Shivaji kemudian mengumpulkan semua orang di lobi resort dan mengatakan kronologi pembunuhan.
Mereka semua tidak bisa mengelak dan mengakui telah membunuh Rosan. Anjali mengatakan, Pak Shivaji, 10 orang ini sudah bersahabat lama. Aku hanyalah teman baru bagi mereka. Dan kami semua sudah merencanakan dari lama pembunuhan ini. Shivaji kemudian berteriak dan mengatakan, apa motif kalian membunuh Rosan? Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Rosan. Anjali mengatakan, Pak Shivaji, Rosan adalah kekasihku dan teman-temannya biasa memanggil Rosan dengan sebutan Banti. ರೋಷನ್ನ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಟಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. Suatu hari, aku menelpon Rosan. Saat aku sudah selesai bicara, Rosan lalu menutup teleponnya. Jadi aku bisa mendengar pembicaraan Rosan. Saat itu, Rosan sedang mengobrol dengan temannya, yakni seorang polisi. Mereka berdua sedang melihat seorang gadis buta bernama Jessica. Jessica adalah adik kandung Sureha dan putri kandung Bat. Rosan dan polisi itu kemudian memperkaos Jessica dengan brutal hingga tewas. Anjali mengetahui semua kejadian itu dari telepon Rosan yang belum ditutup. Jessica kemudian dibawa ke rumah sakit. Semua keluarga dan sahabat Jessica, mulai dari Bat, Sureha, Gouda, Sukya, Gupta, Anwar, Rudres, Sagar, Pritam, dan Smita mendatangi rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Jessica meninggal karena diperkaos hingga mengalami gagal jantung. Anjali pergi ke rumah sakit dan menangis sedih melihat keluarga Jessica. Namun Anjali belum berani berbicara secara langsung kepada keluarga Jessica. Pritam dan Gupta kemudian menemui polisi Balul untuk melaporkan hal ini. Namun polisi Balul itu malah menutup kasus Jessica secara sepihak. Anjali yang kenal dengan suara polisi itu tahu bahwa dialah teman Rosan yang juga memperkaos Jessica. Pritam kemudian mengajak Sureha untuk bertemu dengan pengacara jujur yang akan memenangkan kasus ini. Pengacara itu bernama Janani. Polisi Balul itu ternyata menguping pembicaraan Pritam. Anjali kemudian berbicara langsung kepada keluarga Jessica dan menceritakan semuanya. Keluarga Jessica menangis histeris mendengar cerita itu. Anjali bersedia menjadi saksi dalam kasus ini. Anjali kemudian pergi menemui Janani. Sesampainya di depan rumah Janani, Anjali melihat Rosan dan polisi Balul itu menyamar menjadi petugas ambulan dan menculik Janani. Janani kemudian dibawa ke satu tempat. Anjali mengikuti Rosan dari belakang, namun Anjali kehilangan jejak. Anjali kemudian menelpon control room dan melaporkan hal itu. 2 hari kemudian, Anjali mendengar Janani dan polisi Balul itu tewas dibunuh. Keluarga Jessica tahu bahwa Rosanlah yang membunuh mereka berdua. Rosan adalah anak menteri yang tidak bisa dilawan melalui jalur hukum. Akhirnya, mereka semua sepakat berencana untuk membunuh Rosan. Setelah selesai bercerita, Shivaji hanya bisa menangis dan mengatakan, Janani adalah istriku. Oh, lawyer. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ. Anjali dan semua orang kaget mendengar hal itu. Shivaji bingung harus bagaimana. Di sisi lain, Shivaji senang karena Rosan pembunuh istrinya mendapatkan balasan setimpal. Tetapi di sisi lain, Shivaji adalah polisi yang harus berbuat adil terhadap pelaku pembunuhan. Tiba-tiba, Shivaji mendapatkan bisikan dari almarhumah sang istri. Sang istri mengatakan, untuk menegakkan keadilan, kita harus menemukan rute lain jika hukum tidak bisa membantu. ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಜಿ. ಕಾನೂನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆನೇ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜಿ. Shivaji kemudian teringat saat dahulu Shivaji tinggal selangkah lagi menemukan pembunuh istrinya. Kapolsek yang diperintahkan menteri memerintahkan Shivaji mundur dari kasus pembunuhan Janani. Shivaji juga dipaksa menandatangani pernyataan bahwa yang membunuh Janani adalah polisi Balul yang tewas itu. Tak lama kemudian, menteri dan Kapolsek datang ke resort itu. Shivaji menyerahkan laporan investigasinya terhadap kasus pembunuhan Rosan yang sudah Shivaji tanda tangani. Sang menteri itu kemudian marah kepada Shivaji karena di dalam laporan itu tertulis pembunuh Rosan adalah seorang hantu wanita bernama Rana. Tiba-tiba, lampu di resort itu padam yang membuat menteri dan Kapolsek itu ketakutan. Murdered by unidentified individual. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಸರ್. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹುಡುಗರು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಸರ್. Habis. Apa pesan dari film ini? Sebagai orang tua, seharusnya mendidik anak dengan benar. Berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Bukan justru melindungi anaknya jika berbuat kesalahan. Karena hal itu akan berdampak buruk di kemudian hari. Seperti yang dilakukan ayah Rosan terhadap Rosan.
Karena ayah Rosan merupakan seorang menteri, ia menggunakan hukum untuk melindungi Rosan. Akibatnya muncul ketidakadilan. Karena hukum tidak bisa membantu, maka 11 orang itu melakukan jalan lain untuk mendapatkan keadilan bagi Jessica.